here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Bapak Dr. Haji Aridwan MSI, kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi atau yang mewakili, kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi atau yang mewakili, kepada yang terhormat Kepala BKKBN Kota Jambi atau yang mewakili, kepada yang terhormat Owner Rumah Sakit Islam Arafah Jambi, kepada yang terhormat Direktur Rumah Sakit Islam Arafah Jambi, kepada yang terhormat Dewan Direksi Rumah Sakit Islam Arafah Jambi, kepada yang terhormat Manajemen Regional Business Operation Manager Morula IPL Indonesia, kepada yang terhormat Ketua Persi Cabang Jambi atau yang mewakili, kepada yang terhormat Direktur Rumah Sakit Sekota Jambi, kepada yang terhormat para dokter Rumah Sakit Islam Arafah, kepada yang terhormat Ketua Organisasi di Lingkungan Kesehatan, serta Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama di Rumah Sakit Islam Arafah dalam acara Grand Opening Klinik Fertilitas Indonesia Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga telah kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Selanjutnya, pembacaan Ummul Quran dan doa kepada Saudara Zikri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan Rumah Sakit Islam Arafah, serta para tamu undangan yang berbahagia, untuk mengambil keberkahan serta kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran dan dilanjutkan pembacaan doa, yang mana dalam pembacaan Al-Quran bacaan hari ini akan saya pimpin. Marilah kita bersama-sama menadahkan kedua tangan kita, menundukkan kepala kita dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin wa sahabati wal qurabati wa tabi'in wal ulama ila ma'alim khususan ila hadhihi sayyidina illahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم والنبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekda Kota Jambi, Bapak Dr. Andes Haji A. Ridwan MSI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi atau yang mewakili, Manajer Bisnis Operasional dari Morula IVF Indonesia, Bapak Arif Permana, para Direktur Rumah Sakit Sekota Jambi, dan para dokter di lingkungan Rumah Sakit Islam Arafah Jambi, serta seluruh undangan yang telah meringankan langkahnya untuk memenuhi undangan Rumah Sakit Islam Arafah dalam acara Grand Opening Klinik Fertilitas Indonesia di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Pertama-tama puji syukur sedalam-dalamnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah banyak memberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, dan tentunya juga nikmat sehat, sehingga kita semua dapat bersilaturahmi di acara Grand Opening Klinik Fertilitas Indonesia di pagi hari ini. Salawat beriring salam untuk Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita. Kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan kesehatan yang bermutu tinggi terus meningkat bersamaan dengan perkembangan kemajuan teknologi kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi turut memacu tuntunan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang terbaik. Segenap jajaran Rumah Sakit Islam Arafah sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat, terutama di Kota Jambi, serta seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk berhikmah memberikan layanan kesehatan, serta ikut mengawal kemajuan masyarakat di bidang kesehatan. Sebagai wujud kesungguhan dalam mengemban kepercayaan masyarakat ini, maka Rumah Sakit Arafah terus-menerus melakukan upaya dalam mengembangkan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Kota Jambi ini. Salah satunya adalah dengan menghadirkan layanan Klinik Fertilitas Indonesia yang bekerja sama dengan Morula IVF Indonesia, yang mana merupakan klinik fertilitas Indonesia pertama di Kota Jambi ini.
Kami mengharapkan keberadaan klinik fertilitas Indonesia di Kota Jambi ini akan memberikan kemanfaatan yang luas kepada masyarakat, khususnya yang mendambakan kehadiran buah hati dalam balutan rumah tangga yang mawadah warohmah sebagai penerus keturunan yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Morula IVF Indonesia yang telah memilih Rumah Sakit Islam Arafah di Kota Jambi ini untuk membantu terrealisasinya layanan ini sebagai layanan baru di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Demikian besar harapan kami pada kesempatan ini Bapak Sekda Kota dapat meresmikan layanan klinik fertilitas Indonesia di Rumah Sakit Arafah dan segenap undangan yang hadir dan seluruh masyarakat memberikan dukungan dan doa restunya agar melalui layanan klinik fertilitas ini, kami, keluarga besar Rumah Sakit Islam Arafah, dapat mewujudkan visi dan misi rumah sakit dan dapat terus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan dapat menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa habibihi nasta'in wa ala muridina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in mabadu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka peresmian Klinik Fertilitas Indonesia RSI Arafah Jambi. Pertama-tama yang saya hormati perwakilan dari pimpinan daerah Jambi Bapak Sekda Ridwan Naisi. Yang saya hormati Direktur RSI Arafah Dr. Dian Fitri. Yang saya hormati Dr. Syafianto dari tenaga kita. Dan tak lupa pada para pimpinan dan manajemen Rumah Sakit RSI Arafah dan para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RSI Arafah Jambi yang sudah mau bekerja sama dengan PT Morula Indonesia dalam rangka kita bersama-sama mendirikan Klinik Fertilitas Indonesia yang bertujuan mudah-mudahan dengan adanya Klinik Fertilitas Indonesia di sini bisa mewujudkan ikhtiar semua masyarakat, khususnya wilayah Jambi dan sekitarnya, yang mungkin selama ini belum terlayani dengan cukup baik untuk pelayanan fertilitas. Mungkin untuk diketahui saat ini kurang lebih dari 39 jumlah pasangan usia subur di seluruh Indonesia, 10-15%-nya mengalami infertilitas atau ketidaksuburan. Jadi ada kurang lebih 4-6 juta pasangan usia subur yang belum terlayani dengan baik. Dikarenakan fasilitas dari klinik fertilitas yang memang belum banyak dan juga belum masuk ke dalam daerah-daerah yang memang selama ini belum terlayani. Untuk itu makanya Morula menjadikan Klinik Fertilitas Indonesia yang bekerja sama dengan rumah sakit yang memang menginginkan atau memberikan layanan fertilitas ini untuk masyarakat. Jadi Morula kurang lebih saat ini sudah memiliki 100 klinik fertilitas Indonesia. Mungkin di sebelah baratnya kita sudah dari Aceh, di sebelah timur kita sudah sampai Lombok. Jadi hampir seluruh provinsi di seluruh Indonesia kita sudah ada layanan klinik fertilitas Indonesia. Di sini kerjasama ini kita tidak hanya memberikan klinik, tapi kita juga memberikan pelatihan kepada dokter, perawat dan analis, di mana nantinya bisa melakukan pelayanan fertilitas untuk program alami dan juga program inseminasi. Memang nantinya mudah-mudahan bila program ini terus berlanjut dan lebih baik lagi, mudah-mudahan insya Allah bila memang terus berkembang, mudah-mudahan bisa menjadi klinik bayi tabung, di mana merupakan fokus Morula saat ini. Morula memang fokus di klinik bayi tabung. Sebagai pionir kurang lebih kita hampir setengah dari program bayi tabung di Indonesia dilakukan di Morula. Makanya di Jambi belum ada ya dok ya klinik bayi tabung ya dok ya, belum ya. Mudah-mudahan ini awal kita bikin klinik fertilitas di sini
mungkin saat ini baru sampai inseminasi gitu ya. Mungkin jika berkembang dengan terus pesat, bukan tidak mungkin dari KRI Klinik Kardiologi Indonesia bisa jadi morula juga nanti biasanya untuk program bayi tabung. Karena sudah ada dok dari Klinik Kardiologi Indonesia, sekarang juga akan menjadi klinik morula gitu ya. Jadi awalnya kita berikan Klinik Kardiologi Indonesia, sekarang sudah jadi morula karena cukup pelayanan cukup baik gitu ya. Terus berkembang pesat sehingga banyak pasien-pasien yang memang menginginkan program bayi tabung. Akhirnya sekarang jadi rencana kedepannya akan menjadi morula juga. Nah mudah-mudahan dengan adanya Klinik Kardiologi di sini bisa membantu masyarakat khususnya Jambi dan sekitarnya yang selama ini mungkin harus jauh-jauh ya untuk program fertilitas, untuk mencari buah atau apa, untuk menginginkan buah hati. Mudah-mudahan dengan ada di sini mungkin mengangkat biaya ya, biaya jarak gitu ya, juga biaya untuk pengobatannya, sehingga hanya mudah-mudahan bisa dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Permohonan maaf Bapak Wali Kota yang sejauh-jauh beliau akan hadir meresmikan, dan pada bersamaan beliau akan melaksanakan menunaikan ibadah haji. Jadi diminta saya untuk mewakili memberi kata sambutan kepada opening tersebut. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di halaman Rumah Sakit Islam Arafah dalam rangka grand opening. Salawat dan salam kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Dinas Kesehatan Provinsi Jambi atau yang mewakili, dan Dinas Kesehatan Kota Jambi atau yang mewakili, dari Dinas Keluarga Berencana Kota Jambi atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Direktur ya, Rumah Sakit Islam Arafah serta jajaran, dan yang kami hormati pimpinan Morula IVF ya, Indonesia ya, hadir Pak. Mungkin pertama di sini Pak ya. Sering ke Jambi ya? Sudah 3 kali di Jambi. 3 kali. Selamat datang. Alhamdulillah Bu Artis sebentar. Dan para undangan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat. Dapat kami sampaikan juga grand opening ini kami sangat berterima kasih kepada khususnya Rumah Sakit Islam Arafah yang bekerja sama dengan Morula IVF. Intinya Kota Jambi ini sangat menjanjikan Pak. Dan tanggung jawab tentang rumah sakit ini, tidak ada rumah sakit itu semata-mata tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama masyarakat, termasuk ada sini ada owner dan lain-lain, termasuk dari swasta. Dan kami penduduk Kota Jambi ini, masyarakat kabupaten itu kalau hari libur itu pasti ke Kota Jambi Pak, minimal juga berobat. 750.000 itu pada malam hari. Kalau siang hari Jumat, Sabtu, Minggu itu weekend itu hampir 1 juta lebih. Nah itu sangat menjanjikan. Salah satunya mereka ingin konsultasi untuk berobat di kota ini. Alhamdulillah kami juga mendapat dukungan dari teman-teman, khususnya rumah sakit swasta termasuk Rumah Sakit Islam Arafah ini, khususnya masalah fertilitas Indonesia, terutama yang akan berkembang mengembangkan keturunannya ke depan. Kadang-kadang masyarakat ini, betul kata Bapak tadi, Arif tadi, konsultasinya jauh sampai ke Jakarta untuk mendapatkan turunan itu. Nah konsultasi rutin itu kan sangat jauh. Jadi dengan adanya kerjasama Rumah Sakit Islam Arafah dengan ini, intinya fertilitas Indonesia ini sangat berkembang, khususnya di Kota Jambi untuk kedepannya. Kami inginkan juga
mungkin perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Seperti saat ini Pak, Kota Jambi itu pada saat pasangan usia muda itu akan melakukan akad nikah, pemerintah kota itu harus dia menanam bunga, istilahnya di hutan kota ditanam. Rumah Sakit Islam Arafah kerjasama dengan Formula IVF dengan resmi kami operasikan. Demikian, akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus atas peresmian Klinik Fertilitas Indonesia, Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. يا شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي mudah-mudahan untuk membantu masyarakat Kota Jambi, Kota dan Provinsi Jambi. Kan satu-satunya di Provinsi Jambi baru ini Pak. Iya, baru ini. Bagi masyarakat kabupaten ya, kalau hari-hari libur itu kesini dia tidak konsultasi kesehatan. Ya di sini bisa cek sperma nih, bisa analisa sperma. Oh di sini ya? Jadi ambil sampelnya di sini, ambil sperma dari sini dan sini, Kabinnya. suaminya di sini, nanti ambil sampel sperma, nanti diproses di sini. Jadi inseminasi itu spermanya kita persiapkan. Dan nanti dimasukkan ke lab, dipersiapkan, nanti dipilih yang bagus-bagus spermanya, nggak semuanya gitu. Nggak semuanya, kita pilih yang terbaik spermanya yang udah bagus dari diambil. Kita masukkan ke dalam kateter, nanti tindakannya di dalam. Prosesnya kurang 1 jam. Nanti setelah itu baru kita langsung saat ini juga dan kateter dimasukkan ke dalam istri. Tujuannya supaya mendekatkan nih. Kita kalau sperma perjalanannya jauh gitu dari laki-lakinya. Nah kalau udah masuk ke dalam kan lebih dekat ini dia, tujuan. Jadi bagi pilihan terbaik, ketemu nanti sel telurnya juga mudah-mudahan diharapkan lebih dekat, perjalanannya nggak terlalu jauh gitu ya, ketemu sel telurnya lebih dekat. Sama istri masa subur. Harus. Jadi nanti dokter persiapkan. Nah, artinya juga nanti ada obat-obatan khusus supaya telurnya juga bagus, gitu. Supaya telurnya benar-benar bisa matang gitu ya. Nanti waktu itu dihitung Pak, di kapan kira-kira nih usia subur, masa suburnya kan masa suburnya cuma 1 hari, itu diperkirakan kira-kira dokter kira-kira kapan usia suburnya. Nanti juga ada obat untuk memecah sel telurnya. Nanti ya dihitung sama dokter kira-kira kapan nih sel telurnya matang baru dimasukkan ke jadi waktu dari persiapan sama dokter. Tapi programnya 2 minggu lah Pak, kira-kira kan dari awal sih Konsultasi rutin ya. enggak, jadi 2 minggu. Pertama hari kedua ya datang, lihat kondisi istrinya dulu. Nanti suami mengecek spermanya. Baru sertifikat kan ada sperma, walaupun ada cairannya, sekarang juga nggak ada sperma. Nah gitu, atau sperma sedikit. Nah untuk insek ini minimal 10 juta. 10 juta spermanya. Kalau di bawah itu disarankan tidak bisa fungsional, kan terlalu dikit. Karena nanti kan ada sedikit lagi. Jadi nanti kurang lebih yang dimasukkan itu 2 juta sperma nanti setelah proses sudah sperma kita nanti dihubungi sama dokter kira-kira masa suburnya kapan, karena nanti ada obat-obat supaya ketika diberikan itu keluarnya juga matang. Konsultasi ya?
rumusnya, benar-benar ada lagi gitu. Karena sudah habis, nggak ada habisnya. Mungkin kalau yang ada di perubahan, sekarang tetap ada. Karena benar-benar usia tua juga harus coba. Kayaknya bisa mengambil karena sekarang spermanya produksi terus ya. Nah, kalau nenek-nenek itu udah nggak ada satu, udah habis ya, udah bisa lagi. Itu sawah ada. Nah, Satu garapan ya. karena wanita itu ada usia batas menembusnya, jadi laki-laki nggak ada. Cuma setiap hari ya. Buat nanti jadwalnya nanti dari rumah sakit setiap hari. Ini kan media sudah banyak, ini kan kamu nanti publikasi lah. Namamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita, kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Dokter, saya dari BPM, berdomisili di Kenali Asam Makas. Terima kasih kepada Rumah Sakit Islam Arafah telah mengundang kami untuk menghadiri launchingnya klinik fertilitas ini. Yang saya tanyakan, saya tertarik tadi Bapak menyampaikan bahwa secara teorinya apabila jumlah sel sperma itu 0% berarti kan memang tidak ada harapan ya Pak ya. Tetapi dari mungkin di luar dari konteks pemeriksaan labor terlebih dalam, itu apakah ada bisa kita lihat dari kualitas sperma itu yang bagus itu seperti apa, kemudian berapakah jumlah benarnya itu kalau ada harapan untuk kemungkinan bisa terjadinya kehamilan, berapa jumlah sperma yang kemungkinannya bisa terjadi kehamilan, dan apa ciri-ciri dari luar, dari kasat mata kita terlebih dahulu untuk melihat sperma ini kualitasnya bagus dong gitu. Mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari saya, terima kasih. Langsung jawab aja nih ya. Silakan. Jangan lupa ya. Ya, jadi makanya untuk pemeriksaan sperma itu penting sekali, itu dilakukan oleh laboratorium yang sudah terlatih untuk menilai. Jadi sperma itu ada 3 faktor yang kita nilai sebenarnya. Ya kan banyak tuh, ada pH, ada keasamannya segala macam. Tapi yang penting itu ada 3. Pertama motilitasnya, ya, motilitasnya berapa. Kemudian bentuknya, bentuk dari sperma itu sendiri. Nanti dari memeriksa analisa sperma itu akan keluar itu hasilnya. Kemudian jumlah berapa. Misalnya per melinya 20 juta. Atau misalnya 40 juta per cc-nya. Di per cc sperma itu nanti akan dihitung oleh analis laboratorium, menyatakan ini spermanya per cc-nya 20 juta atau 30 juta. Nah, jadi kalau dalam kemudian bentuknya, motilitasnya, jadi nanti dilihat kecepatannya gimana. Misalnya dia kan ada, kalau kita lihat itu dia ada yang lurus, ada yang berbelok-belok, ada yang berputar-putar, nanti akan dinilai di situ nanti motilitasnya. Kemudian nanti bentuknya, bentuk spermanya kan seperti cebong ya, kepalanya, kemudian ada ekornya, nanti akan dinilai normal apa tidak, berapa persen normal, berapa persen tidak. Jadi itu semuanya kembali nanti ke pemeriksaan analis laboratorium. Secara kasat mata kita tidak bisa menilai, karena bentuk sperma itu kan cairan putih aja, itu kan kasat mata. Tapi kita bisa menilai hanya dengan laboratorium, dan mereka punya standar sendiri, dan cara menghitungnya mereka yang menilai nanti, analis di laboratoriumnya nanti. Tadi sangat antusias sekali dengan adanya klinik fertilitas Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Islam Arafah di Kota Jambi. Karena mungkin ada beberapa pasangan yang dibilang usia muda tidak, tapi cukup antusias mungkin dengan adanya klinik fertilitas ini.
untuk saya pribadi nih dokter, mungkin pengalaman sedikit. Saya punya anak umurnya 7 tahun setengah dengan riwayat pernikahan 14 tahun kurang lebih. Apakah ada kemungkinan seandainya saya melakukan proses inseminasi, di mana usia saya saat ini 39 tahun, karena tadi sepertinya tidak ada syarat ataupun batasan untuk usia. Tapi seperti kita ketahui bersama, terutama yang untuk perempuan yang dokter biasanya sudah usia 30 tahun ke atas, biasanya sudah resiko tinggi. Nah, apakah ada batasannya seperti itu? Sel telurnya juga semakin berkurang, karena dia pada tiap kita haid, sel telurnya akan diambil dari ovarium. Kemudian kalau tidak dibuahi, nanti dia akan mati sendiri ya. Sehingga lama-lama kan cadangan ovariumnya akan berkurang. Nah, itu faktor usia. Nanti makanya kita akan screening dulu, kita nilai dulu pada hari kedua haid, kita nilai dulu folikel antral. Jadi yang akan menjadi calon-calon sel telurnya nantinya akan berkembang, maka akan kita nilai. Makanya kalau sudah pengalaman pribadi ibu udah 39 tahun, ya udah pernah punya anak, sebenarnya pulangnya mungkin besar ya, tetapi akan tetap kita nilai juga. Misalnya suaminya riwayat perokok misalnya kan, sehingga akan juga pengaruh ke spermanya, maka biasanya akan kita evaluasi semua. Kadang-kadang kalau secara ininya rokok akan mempengaruhi juga kualitas sperma suami. Ingin mengetahui sedikit tentang program inseminasi yang telah dokter jelaskan tadi. Ketika kita mau program di inseminasi, apakah nanti kita akan mengulang, misal seperti saya pribadi yang telah kurang lebih 5 tahun belum diberikan keturunan, dan selama 5 tahun itu sudah mencoba beberapa pengobatan dengan beberapa dokter. Nah, apakah ketika nanti kita ingin melakukan program di sini, apakah itu akan diulang dari pemeriksaan awal yang mana yang dokter sebutkan tadi dari analisis sperma dan lain sebagainya, atau langsung ke tahap inseminasinya, dan berapa persentase keberhasilan dari program inseminasi tersebut? Terima kasih dokter. Melakukan HSG-nya. Kalau misalnya sudah cukup lama, udah bertahun-tahun, mungkin perlu kita evaluasi lagi. Apalagi misalnya ada faktor risiko, misalnya suaminya perokok, itu salah satu risiko untuk gangguan sperma. Maka biasanya kita akan nilai lagi. Kalau dalam jangka beberapa bulan mungkin masih bisa kita pakai. Tapi kalau udah bertahun-tahun mungkin ada banyak faktor lain yang akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Mungkin itu. Kemudian maka keberhasilannya mungkin secara ininya ya, secara epidemiologinya mungkin sekitar 10-15% ya Pak Arif ya. 10-15% keberhasilan untuk melakukan inseminasi. Nah, jadi nanti kita biasanya mengajukan 3 kali siklus. Kalau misalnya pertama, makanya kita betul-betul selektif sekali. Pada saat ini masih bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Makanya kita akan evaluasi pada hari kedua, kita akan lakukan transvaginal. Kita lihat folikel antralnya. Folikel antral itu adalah folikel yang akan berkembang berapa gitu. Kemudian kita nilai lagi, kita beri obat. Kemudian hari ke-6 akan kita nilai lagi dengan pemberian obat oral ini akan berkembang berapa. Kemudian endometriumnya kita nilai lagi. Udah tercapai belum target kita. Nah, kemudian kita kalau misalnya normal berkembang, misalnya folikelnya sudah sampai hari ke-6, kita beri obat oral udah 12 atau 14 cm, maka akan berikan obat suntikan nanti hormonal ya. Kemudian hormonal selama 3 hari, kemudian kita evaluasi lagi sel telurnya tercapai apa tidak. Kalau sel telurnya sudah mencapai 1,8 cm, targetnya 1,8, kemudian endometriumnya sudah 1 cm, maka itu akan kita berikan trigger. Trigger itu adalah obat untuk pemecah sel telur tadi, supaya terjadi ovulasi. Dalam teorinya 36 jam setelah kita trigger, maka akan kita lakukan inseminasi. Kita masukkan spermanya. Jadi saat itu kita hitung jadwalnya. Misalnya sesuaikan dengan jadwal pasien, dengan jadwal dokternya. Jadi misalnya pada ini kita ngitung 36 jam. Kita mau insemnya 36 jam kemudian, misalnya jam 8 malam disuntik obatnya, jam 8 malam besok, jam 8 pagi, itu 36 jam. Jadi jam 8 pagi jam 36 jam kemudian baru kita lakukan inseminasi.
kuat aku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi.